Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada pertemuan hari ini merupakan pertemuan perkuliahan kita yang pertama pada mata kuliah Teori Arsitektur 2 ya, yang tentunya merupakan kelanjutan dari teori arsitektur sebelumnya ya, yang pertama. Dan untuk materi perkuliahan Teori Arsitektur 2 ini, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu bahwa apa saja sih yang harus kalian dapatkan ya selama mengikuti perkuliahan mata kuliah ini, yaitu tentunya kalian harus mampu memahami teori-teori dalam materi arsitektur yang akan Ibu sampaikan nanti, kemudian mampu menerapkan pemikiran-pemikiran tersebut ya. Kemudian nanti juga harus bisa menggunakannya sebagai dasar dalam kalian menyusun konsep perencanaan arsitektur untuk dituangkan menjadi sebuah karya arsitektur ya, tentunya pada studi perencanaan arsitektur. Jadi, mata kuliah Ibu merupakan mata kuliah yang mendasari kalian untuk masuk ke studio membuat sebuah bangunan, rancang bangun arsitektur ya. Tentunya kalian tahu kalau mengenai ketentuan kehadiran dan sebagainya, sampai tugas dan UTS serta UAS, kita tetap melakukan hal yang sama seperti pada perkuliahan sebelumnya di mata kuliah teori arsitektur pertama. Sedangkan untuk materi yang akan Ibu sampaikan dalam satu semester ini, untuk teori arsitektur 2, yaitu yang akan Ibu berikan adalah arsitektur ya, pengertian arsitektur terlebih dahulu, walaupun tentu kalian sudah tahu ya, tapi Ibu akan mengulang sedikit untuk kemudian kalian juga mengingat kembali teori arsitektur tuh apa sih, kemudian sampai kepada perannya ya, peran arsitektur. Itu peran arsitek dalam menghasilkan teori arsitektur. Kemudian unsur-unsur apa saja sih yang ada dalam arsitektur itu? Kemudian teori arsitektur mengenai hubungan ruang, teori arsitektur elemen ruang dan pendekatan metafora, kemudian teori arsitektur persepsi selain tadi teori arsitektur persepsi visual juga teori arsitektur struktural, kemudian teori arsitektur bangunan analogi, dan yang terakhir pada pertemuan terakhir kita akan membahas mengenai teori arsitektur fungsi, bentuk, dan makna serta relasinya. Kemudian kita mulai memasuki perkuliahan kita ya, yaitu di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian arsitektur itu apa, ini hanya merupakan pengulangan ya sebetulnya, kemudian teori arsitektur itu sendiri apa, dan bagaimana sih peran arsitek terhadap perkembangan teori arsitektur ya. Nah, di sini arsitektur ya secara garis besar telah kita sepakati bersama pada perkuliahan-perkuliahan kita sebelumnya, yang kita tahu bersama adalah merupakan salah satu seni yang dijalankan oleh individu maupun kelompok tertentu dalam merancang sebuah bangunan, ya, yang berasal dari ide atau imajinasi seseorang atau merupakan imajinasi kumpulan dari kelompok tertentu tadi. Kemudian pengertian arsitektur sendiri apa sih? Yaitu berasal dari kata archi yang artinya kepala dan tekton yang berarti tukang. Namun secara umum arsitektur merupakan seni yang dijalankan oleh suatu individu atau kelompok dalam merancang sebuah bangunan yang berasal dari ide dan imajinasi mereka tadi ya. Sekarang kita memasuki apa sih pengertian arsitektur menurut para ahli ya. Di sini Ibu ambil 3 pengertian arsitektur menurut para ahli di sini adalah arsitek-arsitek ternama yang menyampaikan pendapatnya mengenai apa sih pengertian arsitektur itu. Ibu ambil yang pertama adalah Bernhard Searle dan J. Stein, di mana arsitektur merupakan suatu seni ya dalam menegakkan bangunan. Dalam seni itu terdapat perencanaan, konstruksi, dan solusi dekorasinya. Jadi lebih menekankan kepada seninya, eee, segi estetika atau keindahan. Kemudian pendapat yang kedua Ibu ambil pendapat Marcus Polio Vitruvius, ini tentunya kalian semua sudah banyak yang mengenal mengenai teori arsitektur yang disampaikan oleh Vitruvius ini, karena cukup dikenal sampai dengan saat ini. Bahwa arsitektur itu merupakan gabungan ya, bukan hanya mengandalkan segi keindahan saja, tapi merupakan gabungan dari keindahan, kekuatan, dan juga kegunaan atau utilitasnya. Jadi arsitektur dapat diartikan sebagai ilmu yang berasal dari ilmu lainnya atau yang diperkuat oleh ilmu-ilmu cabang-cabang ilmu pengetahuan lainnya. Karena kita tahu bahwa arsitektur itu suatu bangunan arsitektur itu terwujud tentunya tidak terlepas dari struktur, konstruksi, kemudian utilitas, mechanical, electrical, ya, di mana utilitas itu ada plumbing, ya. Jadi memang banyak disiplin ilmu, bidang ilmu lainnya yang berelaborasi dalam sebuah karya arsitektur tersebut. Kemudian kita beralih ke pendapatnya Van Romont ya, mengenai pengertian arsitektur masih ya, bahwa arsitektur adalah suatu area lokasi hidup di mana tempat manusia bisa hidup bersama dengan bahagia. Area ini merujuk pada yang dibuat oleh manusia ataupun yang timbul dengan sendirinya secara alami, seperti gua, pohon, dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya sebagai memandang arsitektur itu sebagai karya yang diciptakan, tapi sesuatu yang alami pun
asal bisa digunakan untuk tinggal manusia dan merasakan bahagia, itu menurut Van Ramon itu bisa dikategorikan sebagai karya arsitektur ya. Jadi dia lebih mengedepankan psikologis. Jadi karena yang diutamakan adalah bisa hidup dengan bahagia tersebut, walaupun memang di segala hal yang sudah tercipta sebelumnya, seperti gua, pohon tadi disampaikan oleh si Van Romon tadi ya. Sekarang kita masuk pada fungsi arsitektur ya. Fungsi arsitektur sendiri banyak ya tentunya. Nah, kenapa sih Ibu akan membahas mengenai fungsi arsitektur? Karena uh, teori arsitektur tersebut ya, perkembangannya itu tidak dapat terlepas dari fungsi arsitektur sendiri. Jadi tadi kita sudah mengenal pengertian arsitekturnya, kemudian pendapat-pendapat ahli tentang pengertian arsitektur, kemudian kita memasuki pemahaman kita untuk mengetahui apa sih fungsi arsitektur itu sendiri ya. Fungsi arsitektur itu terdiri dari satu adalah fungsi diantaranya ya adalah fungsi artistik ya bahwa fungsi ini arsitektur itu dianggap sebagai salah satu bentuk dari seni. Jadi memang selalu setiap orang akan tidak menyanggah bahwa arsitektur itu memang tidak dapat terlepas dari seni atau keindahan ya. Jadi sehingga arsitektur fungsional diartikan sebagai sebuah bentukan yang bernilai artistik ya, keindahan. Jadi memandang arsitektur sebagai bentukan bangunan yang menggambarkan keindahan, yang memiliki keindahan ya. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi perwadahan. Fungsi perwadahan ini ya kita harus kembali kepada arsitektur yang merupakan wadah aktivitas. Jadi sebetulnya setiap seorang arsitek yang akan mendesain sebuah fungsi bangunan tertentu, dia tentunya akan memiliki pendekatan yang berbeda. Jadi apabila dia akan mendesain, seorang arsitek itu akan mendesain sekolah dengan arsitek yang akan mendesain rumah sakit, tentunya dia akan memiliki pendekatan yang berbeda karena fungsi yang diwadahi, aktivitas yang diwadahinya itu berbeda. Jadi tentunya dia akan, si arsitek itu akan menggali aktivitas apa saja sih yang akan diwadahi baik di sekolah ataupun di rumah sakit tadi ya. Nah, di sana kita akan menghasilkan seorang arsitek itu akan menghasilkan karya yang berbeda ya karena memang berbeda untuk pendekatan masing-masing aktivitas yang akan diwadahi tersebut. Jadi di sini fungsi perwadahan adalah melihat arsitektur dari segi fisik yaitu suatu ruang yang bisa mewadahi aktivitas tertentu. Tadi ya aktivitas di sekolah dengan aktivitas di rumah sakit tentunya berbeda sehingga yang ada di dalamnya bisa merasakan suatu keamanan dan juga kenyamanan. Jadi tentunya tadi hanya segi artistik sedangkan perwadahan sudah mengarah kepada keamanan dan kenyamanan bagi penghuninya atau pengguna arsitektur itu sendiri. Kemudian fungsi modifikasi. Fungsi modifikasi itu apa sih? Yaitu suatu penegasan arsitektur sebagai suatu bangunan di mana fungsi ini untuk mengantisipasi, mengontrol, dan juga menyesuaikan diri dengan lingkungan fisiknya. Hal ini merujuk pada iklim di daerah atau tempat tersebut. Jadi tentunya seorang arsitek harus memodifikasi dalam artian kalau di tempat yang panas misalnya ya, tropis, tentu hasilnya adalah bentukan-bentukan karya arsitektur untuk daerah tropis. Nah, disitulah modifikasi itu. Berbeda dengan di tempat atau suatu wilayah yang memiliki 4 musim, tentunya akan memiliki modifikasi yang berbeda. Jadi pendekatan si arsitek itu akan berbeda. Jadi fungsi arsitek itu ya selain artistik, kemudian perwadahan, ya tentunya modifikasi. Tadi ya, modifikasi adalah penyesuaian terhadap kondisi iklim, tempat, karakter wilayah di mana bangunan arsitektur tersebut akan dibangun. Kemudian yang keempat adalah fungsi filter lingkungan. Fungsi filter lingkungan itu sendiri ya menyatakan bahwa arsitektur itu berfungsi sebagai suatu alat filterisasi untuk lingkungan, baik dari segi fisik maupun sosial. Nah, di sini tidak hanya pada kondisi iklim, maksudnya tempat setempat saja ya, dari fisik ya, tapi juga merupakan filter dari sosial ya, dari segi sosial. Jadi tentunya kita arsitektur itu akan digunakan untuk memfilter tempat yang misalnya publik, semi private, kemudian sampai ke private. Nah, di situ ya. Jadi filter membatasi, membedakan aktivitas mana yang membutuhkan kondisi kenyamanan tertentu atau tingkat tuntutan yang memiliki tuntutan yang standar tertentu gitu ya. Kemudian yang kelima adalah fungsi pembentukan perilaku. Di sini arsitektur itu memiliki fungsi atau kemampuan untuk melakukan selain modifikasi terhadap iklim tadi, ternyata dia juga harus bisa membentuk bahkan memanipulasi suatu tindakan yang dilakukan untuk melakukan interaksi aktif
kreatif dengan bentuk dari seorang arsitektur. Jadi dari sebuah karya arsitektur ini ya, si arsitek itu harus bisa membentuk perilaku. Jadi semua karya arsitektur itu justru akan mengarahkan penggunanya untuk bisa berperilaku baik. Jadi seorang arsitek itu bisa mengatur agar semua pengguna itu bisa tertib. Dengan cara apa? Yaitu menyusun susunan ruang, tata ruang yang sedemikian rupa, sehingga membuat segala aktivitas itu menjadi runut dan runtun ya. Jadi di pengaturan itu yang dinamakan fungsi pembentukan perilaku. Juga membedakan misalnya kita sebagai seorang arsitek dalam merancang itu tidak bisa mengabaikan misalnya para pedagang kaki lima, bukan menghilangkan pedagang kaki lima tersebut karena memang tetap ada yang membutuhkan dan memerlukan keberadaan mereka ya. Itu dengan cara apa? Mewadahi mereka, namun juga mewadahinya tidak asal mewadahi di bagian belakang yang tidak terlewati sehingga mereka tentu saja akan merasa tidak diperlakukan dengan baik sehingga juga tidak membentuk perilaku. Mereka akan kembali lagi misalnya ke jalan gitu ya. Tapi bagaimana caranya seorang arsitek itu bisa mengatur menempatkan mereka pada tempat yang tidak menimbulkan mengganggu lalu lintas, misalnya mengganggu aksesibilitas ya, sehingga baik penjajah kaki lima tadi maupun pembelinya itu dapat melakukan kegiatan aktivitasnya dengan baik, dengan perilaku yang baik. Jadi memang arsitek itu harus membentuk perilaku yang baik dengan karya-karyanya tersebut ya. Itu fungsinya arsitektur yang kelima. Sedangkan fungsi arsitektur yang keenam adalah fungsi investasi modal ya, investasi modal. Pada fungsi yang terakhir, ini arsitektur memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi memang dengan desain arsitek itu memang harus juga berorientasi apabila bangunannya komersil, itu memang tidak pada semua bangunan harus berorientasi uh, memperoleh keuntungan gitu ya, karena tidak profit oriented. Tapi beberapa bangunan yang memang menuntut tujuannya adalah memenuhi suatu ketentuan atau perhitungan keuntungannya sudah ditetapkan, itu memang harus memperhatikan pengembalian modal. Jadi bagaimana kalian nanti sebagai seorang arsitek bisa mengatur sedemikian rupa ruang itu zonanya jangan sampai ini kalau profit oriented ya jangan terbuang oleh sirkulasi misalnya karena memang itu tidak akan salesable, tidak terjual kan, tidak dapat menghasilkan keuntungan. Jadi itu tidak diinginkan oleh investor. Jadi pertimbangannya lain lagi nih, karena tujuannya adalah sebagai pemenuhan fungsi investasi modal tadi. Jadi kita harus memperhatikan owner kita. Memang owner kita memang menuntut untuk profit oriented, untuk mengembalikan modalnya ya, mencapai break even point, kemudian sampai bahkan memperoleh keuntungan setelah mencapai BEP tersebut. Jadi kalian harus pandai mengatur sedemikian rupa sehingga nanti memang desain kalian itu memang menghasilkan uh, keuntungan yang sudah diperhitungkan sebelumnya tentunya. Jadi memang harus didasarkan pada perhitungan-perhitungan ini ya dalam mendesainnya. Sehingga nanti hasilnya adalah luasan lantai yang memang terjual. Misalnya apa sih di sini kantor sewa, kemudian mall ya seperti sarana pusat perdagangan misalnya. Itu memang sangat diperhitungkan sekali mana yang terjual. Bahkan ruangan terbuka pun misalnya seperti tempat exhibition itu juga harus diperhitungkan. Misalnya momennya tidak setiap hari digunakan dengan periodik itu juga akan berbeda. Jadi memang seorang arsitek tidak bisa terlepas dari ilmu ekonomi juga. Harus memperkuat. Tadi kan sudah dibahas sebelumnya bahwa merupakan gabungan dari ilmu-ilmu lainnya. Jadi tidak hanya sekedar struktur, konstruksi, mekanikal, elektrikal, dan plumbing, tapi juga ilmu ekonomi ya. Kemudian sejarah arsitektur ya. Kenapa sih Ibu mencoba untuk selain menyampaikan pengertian arsitektur, kemudian fungsi-fungsi arsitektur, Ibu juga akan menyampaikan mengenai sejarah arsitektur. Jadi memang eh, mata kuliah kita kan teori arsitektur. Nah, teori arsitektur sendiri itu tidak bisa terlepas dari perkembangan sejarah arsitekturnya sendiri. Jadi dalam setiap perkembangan, dalam setiap sejarah arsitektur itu ya, itu akan menghasilkan banyak teori-teori. Bahkan teori tersebut tidak bisa disebutkan sebagai teori yang kuno. Bahkan teori yang baru sekarang ini bisa terjadi atau datang hadir lahir dari adanya teori-teori sebelumnya. Jadi memperkaya, memperkuat teori sebelumnya gitu ya. Jadi tidak ada salahnya kita itu selalu harus belajar dari sejarah. Yaitu karena kita sedang mempelajari mengenai ilmu arsitektur, jadi kita harus juga mempelajari sejarah arsitektur untuk kita kenal teorinya nanti ya. Jadi arsitektur sendiri sejarahnya cukup panjang, dimulai dari zaman prasejarah ya. Tadi kan juga ada tuh pendapat ahli yang menyatakan Roman tadi ya bahwa yang alami gua itu kan berarti zaman prasejarah ya kan. Eh, di pohon. Nah, itu jadi
itu juga bisa melahirkan teori gitu ya, yang memperkuat atau melahirkan teori di era sekarang gitu, yang didasari dari teori-teori pada era-era sebelumnya, sampai kepada zaman Mesir kuno, kemudian era Romawi, Yunani, ya itu klasik, kemudian juga ke arah Bizantin, Romanis, Gotik, Renaissance, Barok, Neoklasik, Art Nouveau, kemudian Neogotik, Art Deco, sampai dengan Posmo ya. Itu tidak menutup kemungkinan juga bahwa teori itu harus diterapkan juga apabila memang tuntutan klien atau owner itu memang akan menghadirkan suasana atau kondisi arsitektur yang sesuai dengan era tersebut. Jadi teori arsitektur itu memang lahir sejalan dengan perkembangan sejarah arsitekturnya juga gitu, sesuai dengan tuntutan zaman. Karena kita selalu ingat bahwa arsitektur itu fungsinya adalah mewadahi aktivitas penghuni. Penghuninya siapa sih? Ya pasti manusia. Jadi memang sejalan dengan perkembangan kondisi kehidupan manusia, tentunya arsitek ini tidak akan eee, stuck di situ saja, ikut berkembang seiring dengan perkembangan yang terjadi pada manusia penghuninya. Kemudian teori arsitektur sendiri itu dibagi menjadi 3 ya, adalah teori in arsitektur ya, kemudian theory of architecture. Teori in arsitektur itu apa? Teori in arsitektur ini membahas segi formal, segi tektonik, struktur, dan juga prinsip estetika yang melandasi perubahan arsitektur. Teori yang masuk ke dalam klasifikasi ini biasanya berwujud deskriptif, perspektif, dan superficial. Sedangkan teori of architecture menjelaskan mengenai bagaimana cara arsitek untuk mengembangkan prinsip dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknik, dan juga gambar dalam proses desain dan pembuatan bangunan. Sedangkan mengenai teori about arsitektur sendiri, apa sih yang dimaksud dengan teori about arsitektur? Teori about arsitektur ini bertujuan untuk menjelaskan arti dan pengaruh arsitek, memposisikan arsitek dalam konteks sosial, budaya, dan juga menjelaskan bagaimana arsitek digunakan dan diterima di kalangan masyarakat. Nah, di sini jelas ya, jadi teori arsitektur itu berperan apa sih terhadap sebuah karya arsitektur ya? Ya ini, dalam konteks sosial, budaya, sehingga dapat menjelaskan bagaimana arsitektur itu digunakan dan diterima, arsitek itu diterima ya karyanya, di kalangan masyarakat. Baik, Ibu rasa pertemuan materi kita hari ini cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu senang kalian sudah datang di kelas dengan semangat untuk mengikuti materi perkuliahan Ibu ya. Sebetulnya kan materi perkuliahan Ibu merupakan kelanjutan, ini kan materi perkuliahan teori arsitektur 2 yang merupakan kelanjutan dari materi perkuliahan teori arsitektur 1 ya, yang sudah kalian peroleh di semester sebelumnya. Nah, untuk pertemuan hari ini Ibu tentu harus mereview bagaimana sih mata kuliah ini kalian harus mencapai apa dalam pembelajaran ini ya. Yaitu yang pertama adalah untuk capaian pembelajarannya, Ibu harap kalian sebagai mahasiswa peserta mata kuliah Ibu harus mampu memahami teori-teori arsitektur yang Ibu berikan ya. Kemudian mahasiswa juga mampu menjelaskan teori-teori arsitektur pada suatu bangunan arsitektur. Seperti biasa, Ibu selalu memberi tugas kalian untuk mereview, menganalisis terhadap karya arsitektur yang sudah ada di belahan dunia ini, boleh di Indonesia maupun di negara lain seperti biasanya ya, yang pada materi perkuliahan teori arsitektur 1. Sedangkan pada teori arsitektur 2 juga masih sama. Jadi kalian harus mampu menjelaskan teori-teori arsitektur yang Ibu berikan pada materi perkuliahan teori arsitektur 2 pada suatu bangunan arsitektur. Kemudian yang ketiga yaitu mahasiswa harus mampu menguraikan teori-teori arsitektur secara detail. Jadi kenapa Ibu selalu minta kalian itu karya arsitekturnya itu dibedah, ya kan? Sesuai dengan teori arsitektur yang Ibu berikan pada materi perkuliahan. Silakan. Ini sudah video nih, nggak apa-apa. Mungkin kondisi di jalan agak macet ya. Oke, silakan. Untuk hari ini ada yang ditanyakan tidak mengenai capaian pembelajaran? Cukup ya berasa ya. Absensi, kehadiran, tugas, UTS dan UAS seperti biasa. Absensi 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Nah, Ibu minta seperti biasa kalian selalu tepat dalam mengumpulkan tugas. Itu gua selalu bawel kata kalian ya. Karena kalau kalian tidak mengumpulkan tugasnya lengkap, maka nilai tugas kalian tentunya akan kurang dari 20% nantinya ya pada saat UAS ya. Nanti kalian harus kerjakan dengan kemampuan kalian sendiri, tidak bekerja sama dengan teman yang lain. Tapi kalian tentunya akan bisa mengerjakan semua soal ujian ini apabila kalian
rajin datang di kelas memenuhi absensi tersebut ya. Pertemuan yang pertama mengenai arsitektur, teori arsitektur, dan peran arsitek. Jadi ini Ibu akan menjelaskan arsitektur itu apa sih? Sebetulnya kalian kan juga sudah pernah tahu ya arsitektur apa pada teori arsitektur 1, tapi ini Ibu akan mengulang nanti apa sih sebenarnya arsitektur, kemudian masuk ke teori arsitektur, di mana ada beberapa tokoh yang melahirkan teori-teori arsitektur. Kemudian juga terdapat nanti Ibu akan menjelaskan peran arsitek sendiri terhadap perkembangan teori arsitektur yang ada selama ini. Nah, kita memasuki materi ya. Arsitektur merupakan salah satu seni yang dijalankan oleh individu atau kelompok. Jadi memang kan biasa dalam firma arsitektur itu firma arsitek tidak hanya satu orang arsitek, walaupun memang ada leadernya seorang arsitek. Kemudian kalau pengertian arsitektur sendiri kita tahu ya berasal dari kata archi dan tekton. Archi artinya kepala, tekton berarti tukang. Kemudian secara umum arsitektur merupakan seni yang dijalankan seperti tadi oleh seseorang maupun kumpulan dari orang-orang. Kemudian ini adalah pengertian arsitektur, Ibu ambil dari beberapa ahli, Ibu pilih 3 ya. Nanti kalian boleh kembangkan seperti biasa. Kalian harus membaca banyak textbook dan juga jurnal-jurnal yang sesuai dengan materi yang Ibu berikan untuk memperkaya hasanah kalian ya, wawasan kalian terhadap materi yang Ibu berikan. Di sini ada Bacard, CL, dan JST bahwa arsitektur merupakan seni yang menegakkan bangunan, dalam seni itu terdapat perencanaan konstruksi dan solusi dekorasinya ya. Jadi ada unsur kekuatan namun ada unsur keindahan. Kemudian sedangkan menurut Vitruvius kita tahu sendiri bahwa Vitruvius itu adalah keindahannya ada juga, kekuatan ada, namun dia sudah menambahkan kegunaan ya. Kemudian setelah Vitruvius kita ambil di sini Van Rooyen ini, jadi arsitektur itu bukan hanya yang dibentuk oleh manusia saja, tapi apapun yang ada di alam menurut Van Rooyen itu asal memberikan hidup bahagia bagi manusia itu menjadi suatu karya arsitektur. Entah pohon, entah buah gitu bisa dikategorikan sebagai arsitektur. Kemudian di sini fungsi-fungsi arsitektur ya, ada fungsi artistik, perwadahan, kita tahu ada keindahan selalu, perwadahan adalah mewadahi aktivitas, tentunya aktivitas manusia. Kemudian fungsi modifikasi tentunya terhadap iklim. Jadi selalu Ibu sampaikan kan bahwa arsitektur itu harus bagaimana dia mengantisipasi kondisi iklim di sekitarnya. Kemudian yang keempat adalah fungsi filter lingkungan, di mana merupakan filternya bukan hanya terhadap iklim, tapi terhadap kehidupan sosial manusia juga. Jadi kita mengenal zona private, semi private, sampai ke public. Kemudian tapi kalian kalau ada yang mau bertanya, silakan ya. Seperti biasa Ibu selalu membuka pertanyaan di pertengahan perkuliahan Ibu. Kalau ada yang kurang jelas atau biasa Ibu selalu kata kalian terlalu cepat gitu. Boleh kalian protes, Ibu jangan terlalu cepat gitu ya kan, seperti biasa ya. Oke. Kemudian tadi ke fungsi yang membentuk perilaku seperti biasa yang disampaikan. Jadi kalian nanti kalau menjadi arsitek, mendesain, itu kalian itu adalah akan mendesain juga perilaku orang yang kalian wadahi. Jadi kalian harus membuat tata ruang yang utuh, urut, sehingga orang itu berperilaku baik. Seperti apa? Misalnya saat itu menjelaskan bahwa dalam berkata pedagang kaki lima, bukan dihilangkan, karena tidak mungkin dihilangkan karena ada yang membutuhkan, baik pedagang kaki lima maupun konsumennya. Tapi kalian tidak boleh menempatkan dia di belakang, sehingga sulit untuk dijangkau, tidak dilewati konsumen. Tentu saja nanti pedagang kaki lima itu akan kembali ke jalan, misalnya gitu ya. Di situ fungsinya arsitek dalam fungsi pembentukan perilaku. Dan yang terakhir adalah fungsi investasi modal. Ini tentunya tidak semua karya arsitektur itu berfungsi untuk terhadap investasi modal. Ini terjadi pada bangunan komersial yang seperti biasa disampaikan juga mungkin beberapa perkuliahan sebelumnya, bahwa dalam bangunan arsitektur yang bersifat komersial tentu didasarkan pada perhitungan keuntungan, karena ada investor yang menanamkan modal dan tentunya harus ada payback period, kemudian break even point ya, jadi modalnya harus kembali bahkan harus memberi keuntungan untuk si investor. Jadi kalian harus memperhatikan sellable, kemudian area yang tidak terjual itu seperti sirkulasi harus memenuhi standar ketentuan namun tidak berlebihan. Kemudian sejarah arsitektur, kenapa penting dibahas dalam teori arsitektur? Karena kita ketahui bersama bahwa teori arsitektur itu seiring dengan perkembangan arsitektur sendiri selalu melahirkan teori-teori arsitektur. Kemudian
Berikutnya, teori arsitektur terbagi menjadi 3. Teori arsitektur yaitu teori formal, tektonik. Jadi kita membahas teori-teori di sini, teori-teori yang cakupannya mengenai bahan-bahan pembentuk, struktur gitu ya, kekuatan. Sedangkan teori of arsitektur ini mengenai bagaimana sih arsitektur mengembangkan rancangannya, desainnya. Sedangkan teori yang berikutnya adalah about arsitektur, yaitu mengenai pengaruh konteks. Jadi sudah memperhatikan konteks sosial dan budaya. Ibu rasa pertemuan hari ini cukup. Ibu sekarang membuka forum tanya jawab. Silakan mengajukan pertanyaan. Siapa yang akan bertanya terlebih dahulu? Silakan. Oke Dewi, silakan Dewi. Kalau untuk teori arsitektur itu yang dilahirkan dari pemikiran seorang arsitek didasarkan apa ya? Oke, jadi betul Dewi bahwa teori-teori arsitektur itu lahir berdasarkan banyak yang didasarkan pada pengalaman arsitek dalam satu, dia mendesain. 2, mengamati karya arsitektur. Nah, kalian mendesain di studio itu juga kalian bisa mengasah kalian suatu saat nanti bisa melahirkan teori-teori arsitektur. Begitu juga dengan tugas-tugas ibu yang selalu meminta kalian untuk menganalisis bangunan-bangunan arsitektur. Itu dengan cara menganalisis, mengamati karya arsitektur, kalian tuh bisa melahirkan teori juga. Kata Dewi nanti ini kok bangunan komersil, namun tampilan bangunannya tidak menggambarkan tampilan bangunan komersil. Akhirnya muncullah teorinya Dewi nanti gitu ya. Gitu kira-kira. Jadi didasarkan pertama adalah karena dia sering merancang, yang kedua mengamati. Ya. Oke, baik. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, Mas Ahmad. Perkembangan teori arsitektur saat ini bagaimana? Ini menarik nih pertanyaannya Mas Ahmad ya. Teori arsitektur berkembangnya tentunya searah dengan saat ini memang arah kita ke kepedulian terhadap lingkungan, ya kan? Dimana mengalami lingkungan kita, bumi ini mengalami global warming ya. Jadi kepedulian terhadap lingkungan, Mas Rahmat. Jadi orientasi teori-teorinya mengarah kepada sustainable, bangunan yang berkelanjutan. Kita sudah mempertimbangkan kita ingin hidup panjang. Jadi arsitek desainnya selalu mengarah kepada hal-hal tersebut. Demikian pula dengan teori-teori yang dilahirkannya. Oke, cukup Mas Rahmat atau kurang puas jawaban ibu atau temannya ada yang ingin menambahkan? Boleh, silakan. Cukup? Oke, silakan. Ada yang ingin tanya lagi? Oke, salah. Teori arsitektur apa yang paling sering digunakan pada penyusunan konsep? Oke, teori arsitektur yang sering digunakan dalam penyusunan konsep arsitektur tentunya teori-teori tadi yang berkaitan dengan perancangan. Jadi of arsitektur ya, teori yang terkait dengan perancangan. Misalnya teori mengenai fungsi, bentuk, dan makna. Karena tadi kita ketahui bahwa arsitektur adalah mewadahi aktivitas. Jadi teori yang membuat arsitek itu digunakan dalam proses desain adalah teori-teori yang mendukung arsitek dalam membuat konsep rancangan tadi rencananya. Ya tadi konsep ruang gitu, tata urut sirkulasi gitu saja. Nanti kita akan sampai ke sana pada materi-materi berikutnya ya. Itu pertanyaan yang bagus. Nanti simpan dan kita akan coba jawab lengkap pada pertemuan yang pembahasannya mengenai materi itu ya Salsa. Oke, ingin tanyakan lagi? Atau cukup? Cukup, Mas Rizky. Oke, tapi tetap semangat ya. Oke. Ini juga sudah cukup. Baik, Ibu rasa pertemuan kita hari ini cukup. Nah, jangan lupa dalam setiap pertemuan Ibu selalu memberikan tugas ya. Yang tugasnya sudah Ibu upload di Ibu virtual. Nanti tolong dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah Ibu tentukan dan kita sepakati bersama bahwa dikumpulkan pada 1 hari sebelum perkuliahan sehingga Ibu sebelum perkuliahan sudah bisa menilai dan kalian sudah bisa mendapatkan hasilnya itu bagaimana ya, cukup memuaskan atau masih perlu dikembangkan atau dilengkapi disempurnakan kembali. Baik, Ibu rasa pertemuan kita cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran kalian di kelas. Tetap semangat, tetap sehat selalu. Semoga berhasil mencapai cita-cita kalian ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.